Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lukman Din Suputra dengan NPM 23130330006 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dinamika perubahan undang-undang dari awal kemerdekaan Indonesia 1945 hingga saat ini. Undang-undang dasar pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama kali disahkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Pembentukan badan ini merupakan realisasi janji dari pemerintah Jepang yang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kelak kemudian hari, BPUPKI mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu persidangan pertama yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan masa persidangan kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dari persidangan BPKI tersebut menghasilkan berhasil menyusun naskah komplit rancangan Undang-Undang Dasar yang meliputi pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga, Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal. Dengan selesainya tugas dari BPUPKI, pemerintah Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dengan beberapa perubahan di sana, terutama tentang dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sebagaimana termuat pada Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dari 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini, sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensil, dalam artian bahwa para menteri tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, tetapi hanya bertindak sebagai pembantu dari presiden. Akan tetapi mulai bulan November 1945, berdasarkan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, pengumuman Badan Pekerja 11 November 1945, dan maklumat Pemerintah 14 November 1945, tanggung jawab politik terletak di tangan para menteri. Untuk yang kedua, Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat berlaku dari 27 Desember 1945 hingga 17 Agustus 1950. Tahun 1949 diselenggarakanlah Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil dari KMB yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan berdirinya RIS, Negara Republik Indonesia secara hukum masih tetap ada. Negara RI berubah status menjadi salah satu negara bagian dari RIS. Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia per tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia saja. Negara
dengan konstitusi RIS-nya berlangsung sangat pendek sekali karena memang tidak ada sesuaian dengan jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menghendaki negara kesatuan. Untuk yang nomor 3, Undang-Undangan Dasar ketiga yaitu Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan pemerintahan pada masa itu menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun, tidak bertahan lama hingga 1 tahun dalam satu jabatan orang. Dari awal berdiri sistem parlementer sudah ada 7 kabinet. Yang pertama itu ada kabinet Natsir, yang kedua ada kabinet Sukiman, yang ketiga ada kabinet Wilopo, yang keempat ada kabinet Ali Sastro Midjoyo I, dan yang kelima ada kabinet Burhanuddin Harahap, dan yang keenam ada kabinet Ali Sastro Midjoyo II, dan yang terakhir ketujuh ada kabinet Juanda. Seperti halnya dengan konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1950 yang bersifat sementara. Sifat kesementaraan ini disebutkan dalam pasal 134, di mana diharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Berbeda dengan di masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 yang tidak sempat merealisasikan pembentukan konstituante dan lembaga pembentukan undang-undang di bawah UUDS 1950 sebagai realisasi dari pasal 134. Pada masa ini, pemilu pertama kali diselenggarakan, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sebagai Dewan Konstituante, penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidang sejak tahun 1956 sampai dengan 1959 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru, selalu mengalami kesulitan karena tidak pernah tercapainya kesepakatan pihak-pihak yang berbeda pendapat, tidak pernah mencapai suara dari jumlah anggota konstituante. Keadaan ini jika diteruskan akan menuju jalan buntu, membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya, yaitu mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penerbitan Dekret Presiden dan tidak berlakunya UUDS 1950. Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS. Yang keempat yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Lama. Ciri-ciri dari periode ini adalah didominasi sangat kuat oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selamanya kurang dari 5 tahun. Akan tetapi ketetapan MPRS nomor 3/MPRS/1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasannya waktu 5 tahun itu. Pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945
Secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong yang menggantikan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum ditonjolkan peranannya sebagai pembantu presiden, sedangkan fungsi kontrolnya ditiadakan. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat dijadikan menteri, sehingga fungsi mereka lebih sebagai pembantu presiden, padahal wakil rakyat. Kuatnya posisi presiden juga merambah dalam bidang-bidang luar di bidang eksekutif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 1964, presiden diberi wewenang untuk campur tangan di badan yudikatif, dan masih banyak lagi penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dipaparkan oleh Maryam Budiharjo. Selanjutnya UUD 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku pada tahun 1966 sampai 1998. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Pak Harto menimbulkan perubahan Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi Undang-Undang 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai itikat yang untuk melakukan koreksi atau berbagai penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar pada masa Orde Lama. Pada mulanya Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dan berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi ataupun yang lain, dan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Repelita. Namun dalam perjalanannya Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter. Penafsiran pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan UUD 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan, menguntungkan penguasa, disakralkan untuk tidak diamandemenkan, bukan demi kebaikan rakyat tetapi demi kebaikan pribadi mereka sendiri. Pengalaman pada masa Orde Lama dengan Undang-Undang 1945, posisi presiden sangat kuat. Terulang lagi pada masa Orde Baru. Posisi legislatif berada di bawah presiden, hak asasi rakyat juga dibatasi. Kekuasaan tanpa kontrol akibat pemerintahan Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan berbagai aspek kehidupan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merajalela. Yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, yang berlaku mulai tahun 1998 hingga saat ini. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama kali dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000, amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, naskah resmi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, hasil dari amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap secara 4 kali, yang tadi sudah dipaparkan atau sudah saya jelaskan di atas. Dari hasil amandemen, keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak kewajiban warga negara, serta mekanisme hubungan negara dan prosedur untuk mempertahankan apabila hak-hak itu dilanggar. Lalu, prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme perwujudan dan pelaksanaannya seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. Lalu yang terakhir, format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya.